Verdi Sambo menangis di Makobrimob, Baradae lebih rileks di rutan Bareskrim. Kami tadi memeriksa sejumlah ADC dari Irjen Sambo, Kadif Propam nonaktif, ya. Bagaimana kami akan menceritakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimana proses kami melakukan pemeriksaan. Jadi sejumlah orang itu kami periksa secara terpisah. Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi secara terpisah. Ini penting untuk kami sampaikan agar kami juga mendapatkan berbagai kekayaan informasi yang diperlukan untuk terangnya peristiwa. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Ya, pemeriksaan dilakukan baik di Bareskrim maupun di Makobrimob. Pendalaman-pendalaman ini sangat penting, ya nanti juga pada akhirnya akan disampaikan langsung oleh tim sus. Bagaimana perkembangan terakhir dan juga update terkait menyangkut masalah kasus ini. Jadi kami mohon kepada teman-teman media untuk bersabar, tim sus bekerja maraton, sekali lagi ya, dengan prinsip kerja kehati-hatian. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Adanya aliran dana ya dari Verdi Sambo ke anggota DPR. Nah, ini tentu kalau memang benar dan dapat dibuktikan itu merupakan pelanggaran kode etik DPR sekaligus pelanggaran hukum yang harus kami tindak. Dan kemudian kalau Pak Menko Polhukam di media online juga di podcast Deddy Corbuzier kami mengikuti secara garis besar bahwa Verdi Sambo menghubungi anggota DPR untuk melakukan rekayasa ya, soal tembak-menembak tersebut. Jadi saya mau sampaikan saya tidak pernah mengadukan, ya. Jadi ini atas berita. Oleh karena itu berangkat dari sana, mau saya sampaikan secara kronologis dulu ya. 11 Juli 2022, ketika kasus ini masih gelap, ya, 11 Juli, IPW sudah menyatakan 3 hal. 1. Bentuk TGPF. 2. Nonaktifkan Irjen FS. Kemudian ketiga, Verdi Sambo menangis di Makobrimob, Baradae lebih rileks di rutan Bareskrim. Polisi kini telah menetapkan 5 tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah, Yosua Huta Barat atau Brigadir J. 2 diantaranya adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Irjen Pol Verdi Sambo. Keduanya telah ditahan di tempat yang berbeda. Irjen Verdi Sambo ditempatkan di Makobrimob Depok, sementara Baradae di ruang tahanan Bareskrim Polri. Namun siapa sangka mental 2 polisi yang berbeda. Mental Baradae, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Khairul Anam, dalam wawancara khusus di kantor Komnas HAM Jakarta pada Kamis petang, mengungkapkan perbedaan keduanya. Ada proses yang ketika ditanya itu mentalnya kuat, diputar-putar tetap konsisten, dan gak terlalu grogi, salah satunya Baradae, ujar Anam. Anam menjelaskan saat melakukan pemeriksaan atas seluruh ajudan Verdi Sambo atau ADDCAM, termasuk dengan Baradae, tanpa beberapa anggota ADC grogi dalam menjawab pertanyaan. Demikian pula saat memasuki masa istirahat, beberapa orang ini menghabiskan waktu lebih lama dalam menghabiskan waktu istirahat termasuk Baradae. Namun meski begitu, dari semua ajudan yang diperiksa, Baradae yang punya mental paling kuat dan konsisten. Baradae itu mentalnya cukup untuk terus ngomong secara konsisten, padahal sudah kita putar. Jelas Anam. Walaupun beberapa waktu saat istirahat ngerokoknya lama daripada yang lain.
jelas Anam. Kesaksian Barada Richard Eliezer kini menjadi bagian penting dalam terungkapnya kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Eliezer pun kini telah menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Sementara itu, mantan Kadif Propam Polri itu menangis terharu saat bercerita mengenai anak-anaknya kepada Kak Seto yang menemuinya di Makobrimob Kelapa II Depok. Saat bertemu Irjen Ferdi Sambo, Kak Seto mengatakan dirinya dititipkan anak-anak sang jenderal agar tetap diberi semangat dan tegar menghadapi kondisi keluarganya. Terjadi dialog-dialog sederhana, beliau juga menitipkan kepada kami kalau nanti anak-anaknya supaya tetap diberi semangat, supaya tetap terus tegar menghadapi kondisi ini dan tetap mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu menjadi anggota Polri, Ibu Kak Seto. Selain itu, Kak Seto mengungkapkan Irjen Ferdi Sambo sempat terkejut dengan kedatangannya ke Makobrimob. Pertama, beliau juga sangat terkejut, sangat terharu, bahkan juga meneteskan air mata dan tidak menyangka, kata Kak Seto. Kak Seto menyampaikan tujuan kedatangannya ke Makobrimob untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebab, kata Seto, pihaknya mendengar bahwa anak-anak Ferdi Sambo gencar mendapat perundungan. Karena saya mendengar bahwa putra-putri beliau itu mendapatkan perundungan yang sangat gencar, yang mungkin juga membuat anak-anak ini stres, tegang, dan sebagainya, ungkapnya. Menurut polisi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas Ekas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka adalah Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berikut peran para tersangka. Barada RE berperan sebagai eksekutor penembakan Brigadir J. Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Tersangka KM juga ikut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Irjen Pol Ferdi Sambo menyuruh melakukan penembakan Brigadir J. Putri Chandrawati mengajak Barada E, Bribka RR, KM, dan Brigadir J berangkat ke lokasi penembakan. Selain itu, penyidik telah menerapkan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 Jukto, pasal 55 dan 56 KUHP kepada keempat tersangka lainnya. Mereka terancam maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun lamanya. Irjen Ferdi Sambo ditempatkan di Makobrimob Depok, sementara Barada E di ruang tahanan Bareskrim Polri. Namun siapa sangka mental dua polisi yang berbeda. Mental Barada E, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Khairul Anam, dalam wawancara khusus di kantor Komnas HAM Jakarta pada Kamis petang, mengungkapkan perbedaan keduanya. Ada proses yang ketika ditanya itu mentalnya kuat, diputar-putar tetap konsisten dan gak terlalu grogi, salah satunya Barada E, ujar Anam. Anam menjelaskan saat melakukan pemeriksaan atas seluruh ajudan Ferdi Sambo atau ADDCAM termasuk dengan Barada E, tanpa beberapa anggota ADC grogi dalam menjawab pertanyaan. Demikian pula saat memasuki masa istirahat, beberapa orang ini menghabiskan waktu lebih lama dalam menghabiskan waktu istirahat termasuk Barada E. Namun meski begitu, dari semua ajudan yang diperiksa, Barada E yang punya mental paling kuat dan konsisten. Barada E itu mentalnya cukup untuk terus ngomong secara konsisten padahal sudah kita putar, jelas Anam. Walaupun beberapa waktu saat istirahat ngerokoknya lama daripada yang lain, jelas Anam. Kesaksian Barada Richard Eliezer kini menjadi bagian penting dalam terungkapnya kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Eliezer pun kini telah menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Sementara itu, mantan Kadif Propam Polri itu menangis terharu saat bercerita mengenai anak-anaknya kepada Kak Seto yang menemuinya di Makobrimob Kelapa II Depok. Saat bertemu Irjen Ferdi Sambo, Kak Seto mengatakan dirinya dititipkan anak-anak sang jenderal agar tetap diberi semangat dan tegar menghadapi kondisi keluarganya. Terjadi dialog-dialog sederhana, beliau juga menitipkan kepada kami kalau nanti anak-anaknya supaya tetap diberi semangat, supaya tetap terus tegar menghadapi kondisi ini dan tetap mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu menjadi anggota Polri, Ibu Kak Seto. Selain itu, Kak Seto mengungkapkan Irjen Ferdi Sambo sempat terkejut dengan kedatangannya ke Makobrimob. Pertama, beliau juga sangat terkejut, sangat terharu, bahkan juga meneteskan air mata dan tidak menyangka, kata Kak Seto. Kak Seto menyampaikan tujuan kedatangannya ke Makobrimob untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebab, kata Seto, pihaknya mendengar bahwa anak-anak Ferdi Sambo gencar mendapat perundungan. Karena saya mendengar bahwa putra-putri beliau itu mendapatkan perundungan yang sangat gencar, yang mungkin juga membuat anak-anak ini stres, tegang, dan sebagainya, ungkapnya. Menurut polisi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas Ekas Kadif Propam Polri,
Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka adalah Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal dan Kuat.